Cuman walaupun katanya kan tuh pada era-era itu tuh emang benar-benar bocah-bocah kecil tuh ketakutan pasti tuh kalau dikasih isu itu tuh. Pasti. Iya, sampai kayak nih gue ngalamin sendiri tuh, misalkan main gitu pulang malam gitu, balik udah lewat dari jam 6 lah, udah takut tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fadel Muhammad Rajab, tentunya di channel Jendela Sunyi. Sunyi adalah bunyi yang berantakan. Oke guys, jadi malam hari ini edisi Jendela Sunyi edisi spesial. Ya, karena malam ini konten kita akan ngebahas tentang mitos-mitos pada waktu masa-masa kecil kita berdua. Dan sebelum gua memulai ceritanya, gua akan memperkenalkan salah satu sebenarnya dia kru dari Jendela Sunyi yang nggak pernah mau nampil di kamera, biar dia rasain di sini bagaimana betapa kejamnya diomel-omelin di belakang sana. Kenalkan teman gua, Halo guys, teman Jendela Sunyi Mania, ya kan? teman sunyi, Teman sunyi, teman sunyi. sahabat sunyi, Jendela Sunyi Holik. Kenalin, gua Kinos. Gua hari ini base-nya di belakang layar, hari ini gua tampil ke depan ya kan, biar memberikan suasana baru buat teman-teman. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? Sebelum kita ngebahas, gua mau nanya dulu nih sama Kabar ya, nanya kabar biar kayak orang-orang. sebenarnya sering ketemu, rumahnya depan gua, jadi gua sering ketemu sama dia. Jadi gimana rasanya berada di ini tempat-tempat ini yang ada di kamera? Gimana rasanya? Rasanya kayak ujian skripsi. Sangat tertekan ya. Jadi ya guys, kita akan ngebahas sebuah mitos pada saat ya umur-umur kita masih kayak jagung lah ya. Mitos-mitos, misteri-misteri yang sampai sekarang gua kadang mikir kayak apa? Kayak Benar nggak ya Iya sebenarnya? bener. Terus kadang kayak mikirnya tuh lucu gitu loh. Pas udah gede sih, cuma pas waktu kecil mah itu wah gokil sih, serem banget. Ya, jadi teman gue ini merupakan seorang pelaut ya. Jadi teman gue ini Nenek dia, moyang gue ada seorang pelaut. jadi teman gue ini dia berasal dari Gue dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Gue di Jakarta, domisili di Jakarta Timur. Gue langsung apa? Jadi gue mau bagi pengalaman gue soal mitos-mitos masa kecil lah. Jadi mungkin sedikit berbeda ya di. Gue nggak tahu sih kalau di Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur ada nggak mitos-mitos kayak gini nih. Makanya di apa sini tuh? di sini gue mau bagi nih ke sahabat Sunyi Holik nih. Oh, teman-teman sunyi holik di luar Sahabat sana. Sunyi Mania ya. Sunyi mania. Gue pengen bagi cerita-cerita yang mungkin mitos mitos yang berkembang mungkin di tahun awal-awal 2000-an lah, awal-awal 2000-an awal tuh. Dari awal. Belum ada Iya. internet ya bang? Belum ada, masih jauh. HP juga masih Asia India ya, Asia India. Nokia Oh, Nokia. Nokia kuah kuning. Nokia Yang ya kan. lempar anjing-anjing langsung pingsan, ya kan? Iya gitu. Jadi adalah mitos-mitos zaman-zaman kita kecil ya kan. Nah ini gue alamin waktu ya umur-umur SD lah, dari jam-jam belum sekolah ke SD itu sering ada tuh entah ceritanya emang beneran kejadian atau cuma akal-akalan oknum aja nih. Biar apa ya maksud akal-akalan tuh? Buat nakut-nakutin. Jadi mungkin gue langsung ke ceritanya aja ya. Jadi di sana tuh ada kayak istilah, gue nggak tahu, mungkin di Ternate ada juga deh. Apa tuh? Istilahnya OPK. Oh, OPK itu singkatan ya teman-teman. Iya. Jadi OPK itu kepanjangannya orang potong kepala. orang potong kepala. Nah OPK ini apa ya tuh? OPK ini kayak ada isu ya, kayak isu kalau udah menjelang masa-masa panen, kalau enggak misalkan ada proyek katanya wah buat bisa kan, mungkin teman-teman sering dengar nih kayak
tumbal proyek ya kan, tumbal proyek kan. Kalau bangun jembatan mesti minta kepala manusia nih. Nah, semacam itulah. Jadi ada isu yang beredar nih kalau udah mulai musim-musim proyek gitu, anak-anak tuh dilarang keluar rumah tuh. Udah maghrib suruh masuk rumah, jangan main-main lu, keluar lu. Ada OPK, ntar diculik lu. Ntar dijadiin tumbal proyek lu. Nah, isu-isu kayak gitu tuh. Isu-isu kayak gini tuh berkembang di, gua nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Cuma harusnya sih sekarang udah enggak ya. Tapi kalau menurut gue ya, maksudnya di gua tuh namanya bukan OPK ya kalau di tempat gue ya. Jadi gue jelasin dulu. Jadi gue tuh maksudnya kampung gue sebenarnya di Ternate, tepatnya di Maluku Utara. Ya, tapi gue lahir emang di Jakarta. Lahir gue di Jakarta. Tapi kan sempat tinggal di sana kan ya? Tinggal SD, SMP, SMA gue di sana semua. Habis itu gue balik lagi ke sini ke Jakarta. Ya, jadi kalau di kampung gue itu namanya potong-potong kepala. Potong kepala. Sama. Model yang diceritain itu hampir sama. Dia jadi kayak ada proyek pembangunan jembatan. Kalau di sana tuh namanya kayak bikin swearing tuh. Biasa kalau ada swearing namanya tuh kalau di pinggiran pantai. Kalau di sini apa sih, kayak teluk ya? Pemecah ombak gitu ya? Jadi kayak yang buat pondasi buat pondasi biar di laut gitu, jadi biar nggak itulah pokoknya. Ya itulah reklamasi. Ya gitu. Jadi kalau proyek kayak gitu mereka pada minta tumbal gitu ya. Mitosnya ya. Mitosnya minta tumbal. Jadi ini ya sebenarnya mitos, jadi kita juga nggak tahu kebenarannya dari dulu, tapi pada saat itu bener-bener kayak ngeganggu psikologis sih sebenarnya. Orang tua-tua di timur saya, gue rasa sekejam banget. Kecil-kecil udah disuguhin dengan potong kepala. Ya mungkin tapi ada pesawat lewat bang, ada pesawat tuh bang. Jadi mungkin disclaimer dulu ya, mungkin bukan lebih ke jahat kali ya, dan cuman mungkin mereka maksudnya baik buat anak-anak, cuman kan emang caranya ya. Tapi itu mungkin karena ya biar kita tuh sebenarnya nggak main keluar, nggak keliaran gitu kan. Nggak malam-malam, siang-siang, kalau siang-siang, sore-sore, menjelang maghrib biasanya tuh, menjelang maghrib tuh katanya tuh potong-potong kepala tuh suka keluar di jam-jam maghrib, abis maghrib gitu. Makanya pas abis maghrib itu kita nggak boleh sama sekali disuruh keluar, karena warung dia tutup. Jadi kalau gua rasa sih kalau teman-teman yang dari Indonesia bagian timur atau dari Indonesia pasti familiar, harusnya sih familiar ya. Pasti kan relate ya. Ya relate karena emang gue waktu pas pindah dari Jakarta ke Ternate itu ya, gue dapet lah mitos-mitos kayak gini nih waktu gue kecil di sana kan. Gue bilang, jangan keluar dulu, ini lagi kayak ada pembangunan sih, emang di swearing itu lagi ada pembangunan. Ada pembangunan gini, ntar lu pencuri kepala, potong-potong kepala kan. Akhirnya udah gitu. Dan waktu itu emang bener-bener kayak kita ngerasa kayak takut gitu kan. Maksudnya kayak, ini bener nggak ya, namanya kan waktu itu kan kita masih anak-anak ya, ini kan kejadian di awal 2000, mungkin anak-anak kelahiran tahun 90-an gue rasa sih, terus anak 90-an di wilayah Indonesia Timur pasti ngalamin isu ini nih. Pasti. Entah terlepas dari benar enggaknya ya, isu si orang potong kepala ini buat tumbal proyek ya. Berarti mitos ya bang? Ya mitos, karena kan nggak pernah kebukti kebenarannya. Walaupun pada zaman itu ada aja kayak katanya udah ada tuh yang kena tuh, udah masuk berita. Iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu kebenarannya, ibaratnya nggak ilmiah lah ya. Iya, makanya pas udah gede nih gue mikir-mikir apa itu akal-akalan orang tua aja biar anak-anaknya nggak main, apa gimana gitu kan. Stop mangga kan. jadi apa isu orang potong kepala tuh gue lihat tuh pasti keluarnya tuh pas itu masa menjelang panen apa jagung misalkan, atau masa-masa proyek pembangunan jembatan atau gedung, pasti isu itu dikeluarin tuh. Betul. Isu itu dikeluarin dan tuh. Ini sih ya masih mitos juga ya. Konon katanya daripada masalah-masalah yang kayak potong-potong kepala ini, katanya ya, ini katanya itu buat memperkuat. Jadi kayak ibaratnya kita menumbalkan ya, jadi buat bangunan itu agar lebih kuat. Jadi biar nggak gampang hancur. Apalagi kan yang dibuat ini sebuah proyek-proyek besar ya. Kalau di sana kan kita tinggal di daerah-daerah pesisir pantai ya. Jadi kayak bikin swearing kayak gitu pesisir pantai kan. Jadi emang bener-bener nggak hanya semen dan batu doang yang ditaruh gitu langsung jadi, cakar ayam taruh gitu dan dia kokoh. Dia kayak butuh sebuah darah manusia atau kepala manusia. Itu kan mitos ya. Lagi mitos ya, itu jangan. Karena sejauh ini
nggak ada pembuktian. Belum ada ilmiah, pembuktian ya. ilmiah, Tapi cuman katanya kan tadi gue cuman- bilang katanya. Cuman walaupun katanya kan tuh pada era itu tuh emang benar-benar bocah-bocah kecil tuh ketakutan pasti tuh kalau dikasih isu itu tuh. Pasti. Iya, sampai kayak nih gue ngalamin sendiri tuh, misalkan main gitu pulang malam gitu, balik udah lewat dari jam 6 lah, udah takut tuh. Balik dari rumah teman tuh pasti lari tuh, lari, sampai rumah langsung gedor-gedor pintu, saking takutnya pada masa itu ya. Takut diculik orang potong kepala kan. Padahal nggak tahu ya, mungkin bisa aja nih, kan kadang isu itu keluar pas masa-masa panen ya kan. Mungkin aja yang keluarin isu nih yang pada mau nyolong nih kan. Jadi keluarin isu aja orang potong kepala. Mungkin ya nih. Ini gua disclaimer, mungkin bisa jadi. Jadi semua orang di rumah kan. Jadi semua orang Nggak ada di yang rumah, keluar ya. nggak ada yang keluar. Mari kita nyolong. Tapi logikanya maksudnya kalau kayak gitu harusnya yang ditakuti orang dewasa dong. Terus Iya. anak kecil kayak gitu dia mau nyolong kan? Ya karena isunya gitu kan, yang diculik tuh bocah bukan. Iya, tapi Bukan maksudnya dong. kenapa harus dikasih takutin malah anak kecil ya? Ya, Harusnya orang tua kan ya. Masalahnya anak kecil tuh lebih gampang Iya ditakutin sih, kan, secara benar. psikologis belum bisa mikir secara logika, makanya itu satu mitos yang sampai sekarang pun belum terpecahkan tuh. Sampai sekarang. Gua Sampai sekarang juga belum nemu maksudnya kayak suatu berita yang ilmiah gitu kan ya. Iya. Terus ngangkat potong-potong kepala ketangkep di salah satu stasiun televisi mungkin Iya. belum ada. Jadi makanya gue bilang ini mitos ya nih. Iya. Dan mitos ini cukup membekas buat kenangan-kenangan gue masa kecil dan dia Iya. juga ya. Pokoknya anak-anak Indonesia Timur. Indonesia Timur. Cuman kalau di Jakarta atau gimana sekitarnya Nggak gue tahu nggak nih. tahu ya. Mungkin- Mungkin teman-teman Iya, sunyi boleh komen punya, lah. atau mungkin pernah merasakan bener-bener ada. Iya. Iya, kayak gitu-gitu itu boleh wah, sering di kolom komentar aja. itu bisa jadi Diskusi sebuah- gitu, menjadi diskusi itu. sebuah misteri yang dipecahkan kan lumayan kan ya teman sunyi. Gimana kalau ada boleh Iya. biasa email di Jendela Sunyi. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa enggak di tempat gua ada kok bang yang beneran kejadian kayak gitu, boleh komen aja atau boleh kirim ceritanya Iya. di email kita, ntar kita bawain lagi tuh di segmen Sama Mirror satu kayak lagi gitu. Kin, gua waktu di sono ya di Ternate ya Hmm, ada mitos namanya rumah Suanggi. rumah Suanggi. Nah, Suanggi mungkin teman-teman nggak tahu di iya. Suanggi apaan tuh. Jadi Suanggi itu kalau di kampung gue ya. Jadi kalau di kampung gue Suanggi itu kayak Santai. leak, enggak leak. Kalau di Oh, iya. Bali apa Thailand ya? Thailand ya? Banaspati. Yang kepala dong sama usus-ususnya pada jalan. Oh, Leak. leak. Kuyang. Kunyang. Kunyang. Kalau di Kalimantan. Ya, jadi kalau di kampung gue itu namanya Suanggi kan ya. Suanggi itu termasuk setan lokal di daerah Iya. gue yang maksudnya paling terkenal gitu. Iya. Paling Dia horor punya ya, nama, paling sering, iya. ibaratnya dia punya nama di situ. Karena paling banyak diomongin. Iya, gitu. jadi dia punya nama di situ Suanggi itu ya. Jadi kalau Suanggi itu Iya, kalau nggak punya nama apa dong? Belum Berarti ada punya nama nama. dong. jadi kalau Suanggi itu kayak leak atau kuyang. Iya. Jadi kalau di tempat gua itu dia kayak mitos-mitosnya itu seorang istri lah yang baru melahirkan Iya. dan anaknya baru berapa bulan gitulah. Pokoknya itu kayak nggak boleh, dia tuh harus ngejaga banget tuh anaknya, jangan Kalau nggak sampai diculik ya? diculik. Bukan diculik, ini sebenarnya organ tubuh dalamnya Oh, hilang diambil. tanpa ibaratnya gimana Bisnis ya? aja gitu. Hilang tanpa kayak nggak bisa dinalar gitu loh. Iya, Maksudnya iya. jadi kalau bayi yang itu yang hilang, jadi itu bayinya kayak biru gitu loh. Biru, bener-bener biru, dan organ dalamnya sudah hilang Tapi tanpa terbelek ataupun apa-apa tuh nggak ada. Itu hantu apa siluman, Bang? Ya jadi kayak leak, udah kunyang itu gua nggak tahu itu namanya apa ya. mistis. Kalau di Kalimantan kan dia bilangnya itu ada orang Jadi-jadian yang gitu ya? jadi-jadian. Ya bisa. Menguasai ilmu Ya itu tertentu gitu. iya benar itu benar. Ya jadi kayak dia tuh sebenarnya manusia apa? Ngelmo lah apa ngelmo ya. Jadi kalau pagi atau siang itu ya beraktivitas seperti biasanya kayak orang pada umumnya lah. Cuman kalau kata orang sih ya, kalau di mitosnya ya, jadi dia itu kayak nyari informasi gitu lah. Ada istri tetangga sebelah sana baru lahir. Wah, kalau udah ada orang-orang kayak gini nih, udah ada orang-orang kayak gini harus dihati-hatiin karena dia mantau nih, dia keluar buat mantau doang. Dan ya pas maghrib dia bisa jadi leak gitu lagi kan, kalau Suanggi kalau di kampung gua namanya. Jadi dia bisa, itu bahaya banget sih sebenarnya kalau yang itu. Ya dan itu gue juga sampai sekarang itu mitos yang gue belum bisa pecahkan karena secara
secara mata itu gue belum benar-benar menyaksikan balik lagi gitu. kan segala sesuatu yang supranatural kan sulit dibuktikan secara ilmiah kan. Terlepas dari video-video viral yang ada di kanal-kanal Iya. YouTube atau Balik apa lagi gitu ya. percaya nggak percaya. Iya, dan itu mitos yang waktu gue zaman gue bocil dulu tuh wah banyak banget itu. Oh jangan suangi keliaran. Makanya kalau pada zaman dulu gue gitu kayak anak-anaknya lagi main nih habis maghrib nih di depan itu disuruh masuk gitu. Masuk buruan masuk. Suangi. Zaman dulu gue kan pas baru di Jakarta kesana ya, itu gue nggak tahu gin. So culture juga tuh. Ya iya sok antara, maksudnya beda bahasa Iya. dong. Terus gue bilang suangi. Gue pikir suangi apaan gitu loh. Iya. Gue pikir suangi ini setan maksudnya kan. Gue juga nggak tahu. Ya udah setan aja lah. Tapi gue nggak tahu bentuknya kayak gimana suangi kan. Udah penting suangi. Gue bilang anjir apaan nih suangi. Pas gue kesini gue akhirnya nyari tahu juga kan sendiri. karena penasaran juga apa sih Iya. sebenarnya suangi. Ternyata suangi kayak gitu, leak kalau di Kalimantan ya. Kuyang. Kuyang. Kalau leak Kuyang. Bali, Kalau di Pulau Jawa Banaspati. Itu lain lagi, Waduh, santet. Beda lagi. Santet. Oh iya. Iya. Terus katanya sih orang-orang kayak gitu ngilmu ya. Ngelmu. Katanya sih ini kita juga berdasarkan ilmu sotoy kita aja ya. Jadi nggak ada landasan teori apa-apa. Ini cuma berdasarkan kesotoyan kita aja teman-teman. Ya dan Cuman sharing-sharing pengalaman aja. lah, pengalaman pribadi kita berdua nih. Mungkin teman-teman yang nonton ini kalau ada cerita-cerita masa kecil nih yang mitos atau yang mistis atau apapun itu teman-teman boleh komen atau kirim cerita ke kita, boleh ntar kita bahas Tapi lagi ya. di NTT sendiri tepatnya lu kampung apa? Soe. Soe di Pulau Soe. Pulau mana sih? Pulau Timur dong. Harus pakai Soe ya. Gitu. Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Ya, iya. Maksudnya kalau di NTT gitu Iya. dia sebutannya sama juga, Suangi juga gitu. Suangi sama. Suangi kalau setahu gue kalau daerah Indonesia Timur sebutannya sama semua Suangi. Cuma kalau di tempat gue tuh pengertiannya itu lebih ke santet kalau Suangi. Jadi kayak tiba-tiba lu sakit muntah kuning, wah di Suangi. Nggak tanya ini penyakit kuning ya kan. Oh, jadi Cuma kesimpulan tiap daerah kesimpulannya beda-beda ya? iya. Oh, beda-beda. Cuma istilahnya saya sama. Cuma Tapi kalau citra visual dari hantunya atau siluman itu sama. kalau Suangi tuh lebih ada yang mungkin modelnya ada yang kayak yang diceritain Fadel atau kalau tempat gue tuh lebih ke apa? Lebih ke santet sih. Dia orang yang punya ilmu tertentu gitu buat nyalakain orang lain gitu. Nah itu disebutnya Suangi kalau di sana. Suangi. Buat nyalakain orang Iya. sih. buat Tapi nyalakain berarti orang gitu. citra visualnya, gambarannya lah ya, gambarannya itu nggak kayak yang kayak di kampung gua, maksudnya yang kepala Iya. jalan doang. Kalau setahu ilmu kesetuain gue, setahu sotoin gue dia bisa berubah wujud jadi apaan aja gitu. Oh, sesuai kemauan dia gitu ya ibaratnya ya. Tahu benar atau enggak ya, tapi emang kalau Suangi tempat gue kayak gitu. Dia lebih ke buat nyalakain orang nih. Buat ngelakuin Iya. orang. Makanya biasa kan di sono, wah udah sakit apa aja, wah ada yang ngirim nih. Ada yang ngirim, katanya emang paket lah, habis beli kan, habis beli online. Oh, jadi Apa-apa yang ngirim ya. di NTT juga percaya dengan ilmu santet bang ya? Iya. Kalau di sono ya istilahnya Suangi itu. Oh, kalau ngomongin santet ya. Universal. Universal. Wah, iya maksudnya santet dengan makna yang mungkin di setiap daerah tuh hampir sama maknanya. Cuma kalau untuk frasa bahasa ya, untuk frasa bahasa itu beda-beda. Iya. Jadi kalau namanya bahasa kan kita punya beribu-ribu bahasa di Indonesia ini kan. Kalau di kampung gua tuh namanya bukan santet, tapi lebih namanya badoti. Badoti. Doti. Istilah daerah situ. Iya, daerah di kampung gua. Lu di Iya. kampung apa namanya? Di Suangi itu. Enggak, maksudnya yang kalau orang nyantet itu apa namanya? Di Suangi. Oh, Suangi. Suangi. Oh, tuh kan. No kan Suangi. bisa berbeda makna loh sebenarnya. Doti itu orang nyantet. Dia Suangi yang di tempat gue itu setan. Dia nyantet Iya. gitu loh. Beda dong. Berarti nggak bisa disimpulkan kayak bahasa tadi gue bilang juga sih. Iya. Makanya mungkin bahasanya sama, cuman Pengertiannya beda-beda gitu ya. tiap daerah kan. Tiap daerah. Ya, begitulah ya jadi ya. Itu salah satu isu atau mitos yang kali orang Indonesia Timur pasti tahu lah ya, paling sering dibicarakan juga tuh. Soal yang mistis-mistisnya tuh, salah satunya soal gitu. Pokoknya rata-rata pasti dari mungkin NTT, Papua, Maluku, Hampir sama tuh ya. hampir sama kan. Sama. Cuman mungkin ada perbedaan dikit-dikit ya kayak tadi tuh. Iya, iya, perbedaan makna ya. Iya. Perbedaan makna artinya lah. Itu tuh pokoknya itu tuh isu-isu yang masa kecil pasti kita sering dengar tuh. Entah yang tadi orang potong kepala, Suangi segala macam.
Itu nggak dipungkiri namanya kita masyarakat Indonesia itu masih kental sama hal-hal yang berbau bisnis ya. Betul. Walaupun udah ada kepercayaan pun Masih tetap aja ya, masih. Kadang dicampur adukan. Kadang dicampur adukan kayak tadi gue bilang kan orang sakit ini, wah udah ini muntah-muntah nih, wah ada yang ngirim, nggak taunya sakit mah nggak makan balik lagi ya gitu, asam lambung naik ya itulah masyarakat kita nggak bisa dipungkiri juga. Iya, benar. Masih benar. ada aja. Nah, tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu ya kita juga nggak bisa nyalahkan sepenuhnya. Iya. Itu udah jadi bagian dari kebudayaan. Bagian dari kebudayaan yang mungkin harus ibaratnya itu kekayaan dong. Iya. Itu kebudayaan kekayaan dong. Iya. Yang mungkin harus bisa dilestarikan tapi dengan cara ya maksudnya Agak sulit sih Nggak bisa dilestarikan Bang kalau sangat Bang. iya sih. Agak sulit ya. Enggak, maksudnya kalau bisa dialokasikan lebih baik. Ya kan? Iya. Mau nyerang apa santai? Ya, mungkin- Alokasikan kemana Bang? Ya alokasikan ke negara yang mungkin ya Ke sedang koruptor. Nah, cocok. bisa. Wadidaw. Wadidaw. Enggak, maksudnya ya kayak model-model kayak gitu ya. Maksudnya maksud dalam artian kita apa? Melestarikan kebudayaan salah satu kayak santai gitu. Ada Ya. kok Bang itu komunitasnya udah. Iya, maksud gue itu Banyak orang dialokasikan. ngumpul Jon. deh. Ya, maksudnya kalau kita punya kayak gitu-gitu kenapa enggak gitu loh. Iya. Dan jangan disalahkan kalaupun emang lu nggak mau percaya dengan hal itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ada orang yang mungkin ada punya kepercayaan kayak gitu, batu kuning kayak gini, oh ini ada yang ngirim nih, ya no problem. Itu mungkin dia punya kepercayaan yang ngerasa dia kayak gitu kan. Terus kalau orang-orang kayak gini dikumpulkan barang 10 orang atau 20 orang di satu pulau bisa ngirim-ngirim kan lumayan kan ya. Kalau ada yang dia mungkin benci, gua ke pulau ini dulu ya mau Itu ngirim. contoh yang benar ya teman-teman. Nggak, dialokasikan, kita memberdayakan. Iya. Ya nggak ada yang salah dong kalau kita memberdayakan. Ya, tergantung apa dulu yang dibelajarin. Ya enggak, maksudnya kan gitu gue bilang kan ya. Memberdayakan tuyul. Hah? Ternak tuh ya. Ya jadi itu merupakan suatu keragaman yang ada di Indonesia dan kita nggak boleh menyalahkan ya. Intinya semua itu baik lah untuk Iya. kepercayaan masing-masing ya, gue bilang ya. Balik lagi ke individu masing-masing teman-teman yang menonton nih. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Iya, silakan ambil kesimpulan Simpulan masing-masing. masing-masing aja. Karena yang di sini juga bukan para ahli Iya. santet atau menyantet. Kita cuma sharing-sharing. Sharing-sharing pengalaman yang kita tahu aja gitu Iya. loh. Pengalaman sotoy lah intinya. Iya. Jadi yang kita bicarain ini berdasarkan kesetuaian kita aja. Berdasarkan sotoyan, tapi ini bener-bener real Iya. pribadi intinya. Gitu, Kim. Jadi selain daripada kayak potong-potong kepala, Iya. terus suanggi, apalagi nih. Banyak sih sana kalau mau diceritain. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu aja. Oh, iya, keterbatasan Bridgingnya waktu. sangat halus. Nggak, jadi karena mungkin ini kita sebenarnya Saya seru nih banyak yang bisa dibahas, cuman mungkin ya di next episode aja lah. di next episode Iya. atau mungkin nanti kalian bisa komen-komen atau ngebahas Boleh, bang di boleh. kampung gue nih ada kayak gini-gini bang, oh boleh kirimkan aja di mungkin komentar. Kalau emang nggak mau di email jelas ini nggak masalah, komentar juga nggak apa-apa, jadi nanti kita bisa telusurin atau Bisa, apa namanya bisa. searching ya, kita Bisa, searching kita mencari tahu lah dengan asal usul setiap daerah memiliki suatu spiritual spiritual ya gitu lah. Supranatural mungkin. Supranatural Bang. Ya, Spirulina kali ya Bang. ya jadi gitu ya. Jadi gua Oke segitu aja ya buat teman jendela sunyi holik ya kan. Ya. Jendela sunyi mania mantap. betul. Jadi untuk teman-teman gua dan Rikin mohon pamit diri. Yoi. Jangan lupa cek Instagram gua Sama, @gravipetty. Promo bangsa. Sama buat teman-teman di luar sana, gua ada sedikit mau ngomong nih ya. Untuk komen yang gua rasa komennya paling tergokil, terang tangpung pangpung duk. Kalian mendapatkan 5. Enggak 5 kan, satu orang satu ya. 5 merchandise Buat 5 orang. eksklusif dari Buat 5 orang. Jendela Sunyi dengan ilustrator Rata 4. Cek di Instagram Rata 4 ada tuh. Udah ada nama, intinya udah ada. Oke? Gua Fadil Muhammad Rejab Gua Kinos. ingin pamit diri dalam channel Jendela Sunyi. Bye bye. Bye bye teman Sunyi.